Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kami bersama tim mengunjungi sebuah makam yang mungkin bisa dibilang cukup angker juga. Tapi bukan karena keangkerannya, tapi karena ada sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran tentunya untuk kehidupan kita. Nah, kebetulan saya berada di salah satu makam yang mungkin cukup terkenal juga di Kota Bandung, pinggir jalan, tapi lumayan sih ya gitu. Cukup membuat adrenalin tuh terpacu gitu. Nah, seperti apa kisah ramenya ya. Seperti apa kisah serunya dan juga kisah yang mungkin bisa kita ambil pelajaran. Jadi untuk sahabat semuanya silahkan ikuti. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasinya. Dan insyaallah ini dapat menjadi amal jariah untuk kita semua. Karena ilmu yang tidak pernah saya bahas, insyaallah pertama kali di sini akan saya bahas ya. Jadi tetap ikutin Mualaf Channel dan juga jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya untuk 4 jejak. Terima kasih. Jadi kita akan ngobrol tentang hal gaib sambil jalan, sambil cari tempat, dan kita akan telusuri ya. Ini kita nemu tempat duduk, jadi kita akan ngobrol di sini aja lah ya. Iya. Jangan terlalu Alhamdulillah kita sudah dapat lumayan lah ya buat tempat duduk. Ini tidak menduduki makamnya, hanya di pinggirnya aja. Ini ada masalah yang cukup ini juga gitu, pengen nanya nih. Ini kan masalah terkait masalah agama. Bisa nggak dijelaskan tentang hal goib ini? Apakah goib ini memang berhubungan dengan mistis kah? Atau yang dipercaya orang tuh goib itu mengerikan atau wah serem lah gitu? Nah, gimana nih? Jadi memang di kita itu ketika ngomongin gaib udah langsung aja ya kepikir jurig gitu. Nah, Nah, beda langsung kepikir jurig gitu. jadi sebelum kita bahas mungkin saya akan jawab sesuai kemampuan saya Om ya. Dari yang sudah saya pelajari itu. Nah, sebelum kita menjelaskan goib gitu ya, kita harus sepakat dulu bahwa setiap kata itu akan mengikat kepada kesimpulan dan sikap kita berikutnya. Maka apabila kita menggunakan kata yang salah, bukan hanya kesimpulannya saja yang keliru ya, tapi kita juga bakal salah menyikapi juga. Tapi intinya kan apa yang kita bahas ini harus dicek dulu definisinya berarti kan. Nah, dari gaib ini, dari saya akan ngikutin pendapat hasil analisa dari Imam Ar-Raghib Al-Asfahani ya, sebuah pakar Islam, pakar bahasa Al-Quran ya. Gaib itu adalah malayaqau tahtal hawas. Artinya gaib itu mala, tidak sesuatu yang tidak tahtal hawas, yang tidak terjangkau oleh panca indera. Kita sudah paham tentang definisi ini. Nanti gaib itu bisa kita identifikasikan menjadi 3 jenis ya. Ada makhluk gaib, ada alam gaib, ada peristiwa gaib. Di makhluk gaib ini adalah makhluk yang Allah ciptakan yang tidak bisa terjangkau oleh panca indera kita. Karena dilihat dari definisi barusan bahwa gaib itu ada, eksis dia, cuman tidak bisa terjangkau oleh pandangan ya. Panca indera intinya tidak bisa dirasa,
didengar, dipegang gitu dan dilihat gitu. Kemudian masuk ke alam goib. Alam goib itu ketika kita dengar di masyarakat umum isu yang tersebar cenderung ke alam goib itu habitat makhluk halus gitu ya. Padahal itu adalah suatu tempat yang Allah ciptakan yang bakal kita singgahi setelah kita mati gitu. Betul. Nah, contohnya alam kubur. Nah, alam kubur itu bukan alam bawah kubur, tapi setelah kita mati kita langsung dipindahin ke alam gitu. Alam kubur, ada alam barzah gitu kan. Betul. Kemudian surga dan neraka. Berarti mohon maaf dipotong gitu ya. Ya. Berarti yang di sini tuh bukan ada di bawah. Nah, jadi kuburnya bukan ada alam. Jadi pertanyaan itu bukan terjadi di sini. Iya. Jadi udah sama Allah dipindahin gitu ke alam selanjutnya. Next level sebenarnya. Jadi ya pikiran saya dulu, saya pikir alam kubur, di dalam kubur ini ada alam gitu. Ada alam. Nah, dulu sama. Saya pikir ternyata alhamdulillah ilmu yang inilah ya. Jadi ilmunya bisa kita dapatkan. Ya mungkin punya ada yang pikiran sama seperti saya, di bawah kuburin dalam ternyata bukan. Ya, dulu juga sama. Ternyata pertanyaan alam kubur itu setelah dikubur, nah di dalam kuburnya gitu kan. Ternyata setelah berarti aman ini ya. Aman. Ya, aman berarti ini ya. Ya Allah. Oke. Kemudian yang peristiwa ya. Nah, peristiwa ini yang tadi sama Om bahas tuh ya. Kecelakaan itu tuh disebutnya peristiwa goib, si hantunya bergentayangan. Masuknya ke ranah peristiwa goib. Nah, padahal peristiwa goib itu adalah seperti kematian. Itu peristiwa goib ya, yang nggak bisa kita tahu gitu. Kematian, kemudian kiamat dan lain-lain. Lahir juga sama ya. Lahir. Kadang ada yang dokter sebenarnya sekarang udah bisa ya, tabir goib itu dibuka dengan ilmu udah bisa sekarang ya. Cuman untuk ketepatannya gitu ya, 100% terjadi itu kadang-kadang suka ada yang meleset ya. Misalkan lahir misalkan tanggal sekian, ternyata meleset kadang lebih 1 hari atau kurang 3 hari gitu kan. Nah, itu juga kenapa seperti itu? Karena memang itu termasuk goib juga kelahiran itu. Kelahiran, kematian, peristiwa. Nah, pokoknya yang terikat sama itu masuknya ke peristiwa goib. Terkait masalah salam. Salam kepada istilahnya kalau di kita kan ahli kubur. Nah, kan kalau kita salamnya assalamualaikum ya ahli kubur. Kelak kami akan menyusul engkau. Semoga Allah merahmati engkau wahai istilahnya artinya seperti itulah ya kira-kira. Nah, kalau kita lewat ke kuburan non muslim seperti jalan ini kan jalan gede nih, lewat kuburan non muslim, apakah kita juga mengucapkan salam yang sama ataukah memang tidak diperbolehkan, atau ada hukum yang mungkin bisa dijadikan referensi lah buat kita gitu? Tahu saya itu ya, yang diutamakan itu menziarahi. Ziarah itu sebenarnya artinya adalah mengunjungi ya. Nah, untuk ke kuburan ini Rasul lebih cenderung untuk mengambil pelajaran gitu ya. Mengambil pelajaran bahwa kita juga akan menyusul mereka gitu ya. Nah, untuk masalah di luar Islam itu memang kita ada larangan ya untuk memberikan salam terlebih dahulu gitu. Namun kita diperbolehkan untuk mendatangi misalkan orang tua kita non Islam gitu kan. Nah, contohnya kakek saya nih meninggal dalam keadaan, mohon maaf itu memang harus disebutkan, meninggal dalam keadaan kafir, masih dalam keadaan istilahnya Kristen lah gitu. Dan ketika saya mengunjungi, apakah harus mengucapkan assalamualaikum kakek saya misalnya contohnya, atau ada hal khusus yang memang nggak usah salam gitu, jadi datang ziarah. Nah, ini terkait tadi masalah mendoakan, apakah kita juga bisa mendoakan? Kan kalau di Islam tentu kita kirim Al-Fatihah ya kan, bacain Yasin contohnya, mungkin seperti itu yang secara umum lah. Nah, namun bagaimana nih dengan yang keluarga kita yang non muslim, kita ingin ziarah gitu? Nah, jadi untuk yang non muslim ini Rasul lebih mengedepankan untuk
ziarahnya itu menjadi ibar ya, pelajaran. Ya, jadi untuk perihal doa itu memang ada perdebatan ya, untuk mendoakan gitu. Nah, kalau untuk itu saya lebih cenderung ke yang tidak mendoakan. Nah, dan itu kalau karena diperbolehkan nih ya. Namun yang lebih diutamakan itu ketika hidup gitu. Itu harus sering gitu. Itu memang diperbolehkan gitu. Meskipun berbeda agama. Dit, apa Dit? Nggak sih, lebih ke ini sih, lebih ke cenderung apa? Untuk masyarakat yang mengenal kata jurik mungkin Om. Ya, dari Bandung mah udah kesokor jurik-jurigan. Jurik-jurigan gitu. Nah, pertanyaan saya teh, apakah benar gitu adanya atau enggak si jurik teh gitu? Itu pertanyaannya paling nantilah di episode berikutnya. Nah, yang sekarang kita bahas nih, juriknya nih kalau kita berada juriknya seperti apa gitu. Nah, itu sih. Apakah, nah ini contohnya kayak gini gitu. Misalnya kan kalau kita mah punten gitu ya, ketemu apa namanya, jurik-jurik Islam lah. Jurik jariah gitu. Macam apa itu? Jurik jariah. Ya juriknya ada jarian. Kalau ketemu kan astagfirullah gitu, la ilaha illallah, atau bacain ayat kursi contohnya gitu. Nah, kalau ketemu yang cewek kan nggak pakai kerudung, apakah dari sini gitu? Iya. Nah, ya kan kita bacain ayat kursi kayak mau apa lah tuh? Mau lontong misalnya, ketemu lontong. Bentar, itu lontong apa sih? Kupat tahu, kupat kepot. Enggak, ini lontong apa sih Om, jelasin Om? Lontongnya guling lah kalau ketemu guling. Bentuk guling gimana? Pocong. Tapi ini kayak pocong mah. Kan Iya. emak Peti, pakai peti ya? Pakai jas ya? nih, pakai jas. Aku mah Mister berarti. Mister. Nah, kenapa sih selalu diidentikan kalau misalkan yang namanya kuntilanak nih Om, atau pocong nih, kenapa si kuntilanaknya harus identik dengan wanita berambut panjang, baju putih. Nah, itu kan kenapa gitu nggak baju biru gitu kan, biar kayak Persib gitu kan Om? Terus rambutnya bob gitu, pondok gitu. Ya. Salah nggak Om? Nggak, Ini kan itu. selalu Ya, memang selalu tidak. berteka-teki gitu Om. Yang jadi masalah itu, yang jadi kunti itu Islam bukan gitu. Iya. Soalnya tidak berjilbab gitu. Tidak berjilbab. Gitu, benar. Aduh, bingung saya. Kalau saya masih dalam keadaan kafir mah meren ada di sini gitu. Jadi giniin gitu. Ya. Kamu anak ngomong tuh. Terus ini ada apa? Kalau misalkan kita ke tempat angker, ada sesuatu yang bikin apa? Merinding. Nah, kedua energinya gitu. Ya, maksud energi dan merinding itu apa sih sebenarnya? Nah, gimana nih? Ini sebenarnya aura-aura juga gitu kan. Ya, kadang saya kesok siap. Siap. Intinya tetap gitu ya, kalau misalnya kita jalan di tempat yang mungkin tidak pernah kita sambangi seperti makam ini, jangan, kalau misalnya makam non muslim jangan salam gitu ya, jangan salam, jangan sampai assalamualaikum ya ahli kubur, kalau kami akan menyusulmu dan kami akan semoga engkau ditempatkan di sisi Allah. Nah, beda lah dengan kuburan non muslim, tentunya kita lewat ya punten gitu, punten lah ngiring ngalangkung gitu. Dan mau ngomong salamnya salam alaikum. Oh, Kan gitu. nah, Oh gitu. Om, ada suara Om.